Bengkuang atau dikenal juga sebagai yam bean bukan hanya populer di Asia Tenggara, tetapi juga menjadi salah satu komoditas akar-akaran yang dibudidayakan secara besar-besaran di beberapa wilayah Cina. Di negara ini, bengkuang ditanam bukan hanya untuk dikonsumsi segar, tetapi juga digunakan dalam industri makanan ringan, olahan salad dingin, bahkan kadang diolah dalam bentuk camilan kering rendah kalori. Fakta menariknya, bengkuang yang baru saja dipanen sebenarnya memiliki rasa yang cenderung hambar. Namun, jika disimpan dengan baik selama sekitar 1 minggu, kandungan pati dalam umbinya akan mulai terurai menjadi gula alami, dan rasa manisnya pun mulai terasa. Inilah sebabnya bengkuang jarang langsung dikonsumsi di hari yang sama setelah dipanen. Bengkuang asal Cina yang dibudidayakan secara intensif ini memiliki bentuk yang lebih besar, kulit lebih mulus, dan bobot umbi yang lebih berat dibanding varietas Asia Tenggara. Komoditas ini bahkan telah masuk dalam rantai distribusi besar untuk memenuhi pasar lokal dan industri pengolahan. Dalam video ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian menelusuri bagaimana petani Cina membudidayakan bengkuang dalam skala besar. Proses pertanian bengkuang di Cina dimulai dengan pembajakan lahan secara menyeluruh menggunakan traktor rotary. Tanah digemburkan hingga cukup dalam agar nantinya umbi bengkuang dapat tumbuh dengan maksimal. Setelah itu, para petani membuat bedengan panjang berbentuk barisan paralel. Bedengan ini berfungsi untuk mengatur sistem drainase sekaligus memudahkan proses perawatan dan pemanenan. Lahan bengkuang umumnya disiapkan menjelang musim semi, saat suhu mulai menghangat dan resiko embun beku sudah rendah. Bibit bengkuang yang digunakan berasal dari benih kering hasil seleksi musim tanam sebelumnya. Penanaman dilakukan langsung ke bedengan dengan jarak tanam yang cukup lebar, mengingat ukuran umbi yang akan tumbuh besar. Setelah benih ditanam, permukaan bedengan ditutup dengan jerami kering. Penutupan ini berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah, menekan pertumbuhan gulma, serta membantu mempertahankan suhu tanah tetap stabil. Pada beberapa area yang ditunjukkan untuk produksi benih, para petani juga memasang pancang bambu sebagai media rambat. Hal ini karena tanaman bengkuang akan berbunga dan menghasilkan polong ketika menjalar. Dan dari sinilah benih untuk musim berikutnya dipanen. Dalam beberapa minggu pertama, tanaman bengkuang mulai berkecambah dan tumbuh daun. Perawatan intensif dilakukan melalui proses penyiangan manual dan penggunaan pupuk tambahan berbasis nitrogen dan kalium. Irigasi dilakukan secara berkala, terutama saat musim kering,
dengan menggunakan sistem semprot atau irigasi alur di antara bedengan. Petani di Cina juga memperhatikan perkembangan daun dan batang secara rutin untuk mendeteksi gejala penyakit seperti busuk akar atau serangan serangga penggerek batang. Meskipun sebagian besar lahan masih dikelola secara tradisional, beberapa petani sudah memanfaatkan pestisida ramah lingkungan dan sensor kelembaban tanah untuk efisiensi pemupukan dan penyiraman. Pemanenan bengkuang dilakukan setelah tanaman berumur sekitar 4 hingga 5 bulan tergantung varietas dan musim tanam. Ciri utama bahwa bengkuang siap dipanen adalah daun yang mulai menguning serta batang yang mengering. Di tahap inilah teknologi sederhana mulai diterapkan. Petani menggunakan traktor khusus dengan mata bajak pembalik tanah, di mana mesin ini akan membalik seluruh bedengan sehingga umbi bengkoang terdorong keluar ke permukaan tanah. Proses ini mempercepat pemanenan tanpa merusak umbi secara signifikan. Berikutnya, para pekerja turun ke ladang untuk memotong pangkal tanaman dan mengumpulkan umbi-umbi bengkuang ke dalam keranjang. Setelah terkumpul, umbi dibawa ke pinggir lahan untuk dibersihkan. Dan kemudian dikemas langsung di ladang dengan kemasan karton yang siap diangkut oleh truk dan diantar ke pasaran. Sementara itu, untuk bengkuang yang diperuntukkan untuk dijual ke pabrik pengolahan akan langsung diangkat tanpa proses pengemasan seperti ini.